Aku memaki suamiku karena menolak melunasi hutangku. Aku tuduh dia egois dan tidak cinta. Sampai sore itu, dia pulang membawa sebuah amplop coklat. Saat melihat isinya, detik itu juga, aku ingin sujud, mencium kakinya, meminta ampun. Selamat datang di kotak curhat, ruang aman untuk setiap cerita. Sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini kita berbagi kisah nyata tentang perjuangan, sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang seringkali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah-masalah kita diringankan, dan klik tombol subscribe supaya rezeki kita lancar, amin. Pelet, hanya satu kata itu yang terus berputar di kepalaku setiap kali menatap punggung suamiku. Mas Bayu, rasanya rumah tangga yang kami bangun selama 5 tahun ini perlahan-lahan kehilangan warnanya, digantikan oleh hitungan uang yang menyesakkan dada. Pagi ini, udara di ruang makan terasa begitu dingin. Padahal matahari sudah mulai terik di luar. Kami kembali ribut. Masalahnya klise. Lagi-lagi soal uang belanja. Mas, aku butuh tambahan 500.000, ujarku sambil menyodorkan catatan belanjaan yang sudah aku pangkas habis-habisan. Susu Dika sudah habis, tinggal sisa bubuk di dasar kaleng. Token listrik juga sudah bunyi dari semalam. Kamu kan baru gajian kemarin? Aku menatap Mas Bayu dengan penuh harap, berharap dia akan tersenyum seperti dulu. Dan berkata, iya sayang, nanti aku transfer ya. Tapi harapan itu hancur seketika. Mas Bayu bahkan tidak menoleh ke arahku. Dia sibuk memasang jam tangannya dengan wajah datar. Seolah-olah aku ini hanyalah suara radio rusak yang mengganggu pagi harinya. Tangannya merogoh saku celana kerjanya, lalu mengeluarkan selembar uang berwarna biru. 50.000 rupiah. Uang itu sudah lecek, lusuh, dan dia letakkan begitu saja di atas meja makan, tanpa perasaan. Cukupkan dulu yang ada, Rin. Jawabnya dingin, suaranya datar, tanpa emosi. Gajiku dipotong kantor bulan ini. Ada denda keterlambatan proyek. Aku cuma pegang segini buat bensin seminggu ke depan. Kalau kamu mau ambil, ambil. Kalau kurang, ya kamu yang harus pintar-pintar atur. Darahku mendidih. 50.000 di zaman sekarang, uang segitu cuma cukup buat beli apa. Sedangkan kebutuhan anak tidak bisa ditunda. Mas, kamu bercanda ya? Suaraku mulai meninggi, menahan tangis. Dulu waktu pacaran, kamu royal banget, Mas. Kamu selalu beliin aku ini itu, tanpa aku minta. Kenapa sekarang setelah jadi istri, aku malah harus mengemis cuma buat beli susu anak kita? Mas Bayu menghentikan gerakannya memakai sepatu. Dia terdiam sejenak. Aku berharap dia akan berbalik dan memelukku. Atau setidaknya, menjelaskan dengan lembut. Dia hanya menghela napas panjang. Napas yang terdengar sangat berat dan lelah. Lalu berdiri tegak tanpa menjawab pertanyaanku. Dia berjalan keluar menuju teras, meninggalkan aku yang mematung dengan air mata tertahan di pelupuk mata. Beberapa detik kemudian, terdengar suara mesin motor yang menderu kencang. Itu suara si Jago, motor RX King tua, kesayangan Mas Bayu. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Hatiku makin sakit melihat pemandangan itu. Mas Bayu sedang memanaskan mesin motornya. Tangannya mengelap. Tangki bensin motor itu dengan kain lap khusus yang selalu dia simpan rapi. Gerakannya begitu lembut, begitu penuh perhatian. Dia bahkan sempat membungkuk, memeriksa bagian knalpotnya dengan teliti. Ironis sekali, motor tua yang berisik dan penuh asap itu diperlakukan jauh lebih istimewa daripada istrinya sendiri. Motor itu tidak pernah telat ganti oli. Motor itu selalu kinclong setiap pagi. Suku cadangnya selalu yang terbaik, yang orisinal, dan mahal. Giliran istri minta uang buat perawatan diri, atau sekadar beli baju daster baru, dia selalu punya 1000 alasan. Gak ada dana, lagi prihatin, nanti saja. Pikiranku mulai liar dan tak terkendali. Gajinya dipotong. Apa benar begitu? Atau itu cuma alasan klise laki-laki yang sedang main belakang? Akhir-akhir ini dia memang aneh. Sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Bajunya bau apek, bau debu jalanan, bukan bau AC kantor yang wangi. Wajahnya selalu kusut dan menghindari tatapan mataku. Sikapnya yang dulu hangat,
kini berubah jadi orang asing yang bisu. Jangan-jangan rumor yang sering aku baca di media sosial itu benar. Ketika suami mulai pelit pada istrinya, biasanya ada wanita lain yang sedang dia manjakan di luar sana. Aku meremas lembaran uang 50.000 di tanganku sampai remuk. Rasa kecewa ini perlahan berubah menjadi kebencian. Fake, Mas. Bisikku pada diri sendiri sambil menatap punggungnya yang menjauh di atas motor kesayangannya itu. Kalau kamu bisa pelit dan egois, jangan salahkan aku kalau aku cari cara sendiri untuk memenuhi keinginanku. Sebenarnya Mas Bayu tidak tahu alasan kenapa aku desperate dan sengotot itu meminta uang tambahan pagi ini. Dia pikir aku hanya ingin belanja berlebihan atau masak enak, padahal ada bom waktu yang sedang berdetak kencang di saku dasterku. Bom itu bernama gengsi. Awalnya cuman iseng. Beberapa bulan lalu, saat melihat teman-teman arisan datang menenteng tas branded keluaran terbaru dan pamer perawatan wajah di klinik mahal, ada rasa panas yang menjalar di dada. Aku tidak mau terlihat paling kucel. Aku tidak mau dianggap istri yang tidak diurus suami. Akhirnya, jari jemariku menari di atas layar ponsel. Aplikasi beli sekarang bayar nanti, atau pay later menjadi penyelamat semu. Tinggal klik tas, sampai tinggal scan perawatan wajah terlaksana. Rasanya nikmat sekali siulala. Aku punya uang tak terbatas. Tapi aku lupa, bunga pinjaman itu mencekik leher pelan-pelan. Aku gali lubang tutup lubang. Sampai akhirnya, aku sadar lubangnya sudah terlalu dalam untuk ditimbun sendirian. Total hutangku menumpuk sampai 7 juta rupiah. Siang itu, saat Mas Bayu sudah pergi dengan motornya, ponselku bergetar hebat di atas meja. Bukan panggilan telepon, tapi rentetan pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Jantungku serasa mau copot saat membaca kalimat di layarnya. Bayar hutang Anda sekarang, atau kami datang ke rumah dan sebar data Anda ke seluruh kontak. Kakiku lemas seketika. Mataku, bayangan tetangga berbisik. Bayangan dipermalukan di grup keluarga. Semuanya bercampur aduk, membuat perutku mual. Aku tidak punya pilihan lain. Harga diriku runtuh. Dengan tangan gemetar hebat, aku menekan tombol panggil ke nomor Mas Bayu. Biasanya dia cepat angkat. Apa dia sedang sibuk atau sedang bersama seseorang yang tidak boleh diganggu? Halo Rin, kenapa? Aku lagi di jalan. Suara Mas Bayu terdengar di seberang sana, bercampur dengan suara bising klakson dan angin. Mas, suaraku pecah. Air mata langsung tumpah. Tolong aku, Mas. Aku takut ada orang ngancem mau datang ke rumah. Debt collector, hening sejenak di seberang sana. Debt collector, kamu ngutang apa, Rin? Berapa? Suaranya meninggi, nadanya kaget, bercampur marah. 7 juta. Mas, tolong bayarin dulu pakai uang tabungan atau uang kantor kamu. Mas, aku mohon. Aku takut sendirian di rumah. Aku menunggu jawaban menenangkan. Aku menunggu dia bilang tenang. Aku pulang sekarang. Tapi jawaban yang kudapat justru bagaikan petir di siang bolong. 7, kamu gila ya Rin? Uang dari mana segitu? Bentaknya kasar. Aku nggak punya uang. Udah, jangan ganggu dulu. Aku lagi pusing cari jalan. Sambungan telepon diputus sepihak. Dia mematikan telepon saat istrinya ketakutan setengah mati. Dia membiarkan aku menghadapi teror ini sendirian. Aku merosot di lantai ruang tamu, menangis sampai dadaku sesak. Tega. Dia benar-benar tega. Malam harinya, jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika terdengar suara pagar dibuka. Mas Bayu pulang. Aku yang sudah menunggu di sofa dengan mata bengkak, menatapnya tajam. Dia masuk dengan langkah gontai. Penampilannya berantakan, wajahnya kusam berminyak, rambutnya lepek, dan bajunya. Baunya bukan bau ruangan berase, bau matahari yang menyengat, bercampur bau debu jalanan yang apek. Dia tidak menyapaku. Dia bahkan tidak bertanya, apakah debt collector itu jadi datang atau tidak. Dia hanya melirikku sekilas, dengan tatapan lelah, yang menurutku dibuat, lalu melengos masuk ke kamar mandi. Kesempatanku datang. Dengan langkah mengendap-endap, aku masuk ke kamar. Celana kerjanya tergeletak di kasur. Tanganku dengan cepat merogoh saku belakangnya, mengambil dompet kulit butut miliknya. Benar-benar kosong. Tidak ada uang merah, tidak ada uang biru, hanya ada STNK motor, KTP, dan selembar struk kecil dari mesin ATM yang baru dicetak sore ini.
Aku membaca struk itu di bawah cahaya lampu tidur yang remang. Penarikan tunai 100.000 rupiah. Tunggu sebentar. Dia baru saja menarik uang 100.000 rupiah sore ini. Tapi dompetnya kosong melompong. Uangnya kemana? Dia tidak memberikannya padaku untuk bayar hutang. Dia juga tidak membelikan makanan untuk di rumah. Dugaanku selama ini pasti benar. Uang itu pasti dia berikan ke orang lain. Bau matahari dan debu di bajunya, itu pasti karena dia habis jalan-jalan seharian naik motor dengan wanita itu. Pulang malam, cuma alasan supaya dia bisa menghabiskan waktu dengan selingkuhannya. Sementara aku di sini, mati ketakutan diteror penagih hutang. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasa takutku pada debt collector kini berganti menjadi rasa benci yang membara pada suamiku sendiri. Aku melempar dompet itu kembali ke kasur dengan kasar. Saat Mas Bayu keluar dari kamar mandi, sambil mengeringkan rambut, aku sudah pura-pura tidur membelakanginya. Malam itu, di samping punggung laki-laki yang mendengkur kelelahan ini, aku membuat janji pada diriku sendiri. Besok pagi, aku tidak akan pergi kerja, aku akan mengikutinya. Aku akan membongkar kebohongannya. Aku akan lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kemana perginya uang dan perhatian yang seharusnya jadi milikku itu. Lihat saja nanti, Mas. Pagi itu, aku berbohong pada Mas Bayu. Aku bilang badanku demam dan tidak bisa masuk kerja. Mas Bayu cuma mengangguk pelan, menyuruhku istirahat, lalu bersiap-siap pergi. Tapi, ada yang aneh. Hari ini, hari Rabu, seharusnya dia pakai kemeja putih seragam kantornya. Tapi dia malah memakai kaos oblong, hitam, yang sudah agak pudar warnanya, dan celana jeans. Dia juga tidak membawa tas kerjanya. Aku berangkat dulu, Rin. Nanti aku usahakan cari pinjaman buat kamu, katanya singkat, sebelum keluar kamar. Begitu mendengar suara gerbang ditutup, dan motor RX King-nya menjauh, aku langsung lompat dari kasur. Aku ganti baju secepat kilat, memakai masker dan topi, supaya tidak dikenali. Lalu memesan ojek online, ikuti motor RX King di depan itu ya, Pak. Jangan sampai ketahuan. Perintahku pada abang ojek. Sepanjang jalan, jantungku berdebar kencang. Pikiranku sudah menyusun skenario terburuk. Kalau dia berhenti di rumah perempuan lain, akan langsung kulabrak. Kalau dia berhenti di hotel, akan kufoto sebagai bukti cerai. Tapi Mas Bayu tidak mengarah ke pusat kota. Dia malah memacu motornya ke pinggiran kota yang panas dan berdebu. 30 menit kemudian, motornya melambat. Dia berhenti di depan sebuah ruko tua. Aku menyuruh abang ojek berhenti agak jauh dan bersembunyi di balik tiang listrik. Aku menyipitkan mata, membaca tulisan di spanduk ruko itu, jual beli motor bekas. Jual beli motor? Untuk apa dia ke sana? Aku melihat Mas Bayu turun dari motornya. Seorang bapek-bopek parubaya keluar dari ruko menghampirinya. Mereka bersalaman. Lalu bapak itu mulai mengecek kondisi motor Mas Bayu. Dia mengetuk tangki bensin, mengecek mesin, dan mencoba menyalakan suaranya. Mas Bayu hanya berdiri diam di samping motornya dengan wajah tegang. Tidak lama kemudian, bapak itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari saku celananya. Aku menahan napas. Apa yang sedang terjadi? Mas Bayu melepas helmnya. Dia meragosaku, mengeluarkan STNK dan BPKB motor. Tapi sebelum menyerahkan surat-surat dan kunci motor itu, dia berhenti. Tangannya bergerak mengelus tangki bensin motor RX King itu. Pelon, dia menepuk joknya beberapa kali, seolah sedang menenangkan kuda yang akan ditinggal pergi tuannya. Aku tahu betul, motor itu adalah satu-satunya barang mewah yang dia miliki. Motor yang dia beli dengan tabungan pertamanya saat mulai kerja, motor yang selalu dia banggakan. Setelah mengelus motor itu, Mas Bayu menyerahkan kuncinya ke si bapak pemilik ruko. Bapak itu menyerahkan amplop coklat kepadanya. Transaksi selesai. Motor itu didorong masuk ke dalam ruko oleh pegawai di sana. Mas Bayu berdiri mematung di trotoar, menatap motornya sampai hilang di balik pintu. Bahunya terlihat turun lemas sekali. Dugaanku tentang wanita lain mulai goyah, tapi aku masih belum yakin sepenuhnya. Mungkin dia jual motor buat modal selingkuh. Mas Bayu berbalik badan. Dia tidak memesan ojek online atau taksi untuk pulang. Di bawah panas matahari siang yang menyengat, dia berjalan kaki. Aku terus mengikutinya. Diam-diam, dia berjalan hampir 1 kilometer menuju halte angkot. Bajunya basah oleh keringat. Dia naik ke salah satu angkot yang sepi penumpang. Aku nekat naik ke angkot yang sama, tapi duduk di pojok paling belakang sambil menundukkan kepala
dan menutupi wajahku dengan masker. Mas Bayu duduk di dekat pintu. Dia tidak menyadari keberadaanku. Dia membuka amplop coklat tebal itu. Isinya tumpukan uang pecahan 100.000 dan 50.000. Dia tidak menghitungnya. Yang dia lakukan selanjutnya membuat dadaku sesak. Seolah ada batu besar yang menghantamku. Mas Bayu mengeluarkan dompetnya. Dia mengambil satu lembar foto kecil yang terselip di sana. Itu foto kami berdua saat pernikahan 5 tahun lalu. Dia menatap foto itu lama sekali, lalu tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum dengan hati-hati. Dia menyelipkan foto itu ke dalam amplop berisi uang hasil penjualan motornya, seolah dia ingin bilang, uang ini bukan untuk dirinya, tapi untuk orang yang ada di foto itu. Ontak detik itu juga, semua rasa curigaku runtuh. Rasa benciku hilang. Yang tersisa hanya rasa malu yang luar biasa besar. Dia bukan menemui wanita lain. Dia bukan pelit. Suamiku baru saja menjual motornya, menjual kebanggaannya, hanya untuk menutupi hutang istrinya yang tidak tahu diri ini. Air mataku menetes di balik masker. Aku ingin teriak memanggilnya, tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa diam, melihatnya menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan, sambil memeluk erat amplop itu di dadanya. Aku pulang lebih dulu daripada Mas Bayu. Sepanjang sore, aku hanya duduk diam di ruang tamu. Mataku bengkak, tapi air mataku sudah habis. Aku menunggu. Biasanya, setiap jam 5 sore, aku akan mendengar suara knalpot motor RX King yang berisik itu dari ujung gang. Suara yang dulu sering aku keluhkan karena bikin bising, tapi hari ini, aku sadar suara itu tidak akan pernah terdengar lagi. Pukul 6 sore lewat, pintu pagar berbunyi. Krek, tidak ada suara mesin, tidak ada deru motor. Hening. Mas Bayu masuk ke dalam rumah dengan kemeja kaos yang basah kuyup oleh keringat. Wajahnya merah, terbakar matahari. Kakinya terlihat berdebu karena berjalan jauh dari jalan raya ke rumah kami. Dia melihatku duduk di sofa. Dia tersenyum tipis, seolah tidak ada beban berat yang baru saja dia pikul sendirian. Tanpa banyak bicara, dia berjalan mendekat dan meletakkan amplop coklat tebal itu di atas meja, tepat di depanku. Amplop yang sama yang kulihat tadi siang. Ini ada 8 juta, Rin, katanya dengan suara tenang, sambil menuangkan air putih dari teko ke gelas. Besok pagi, kamu langsung lunasi semua hutang paylater itu. Sisanya, kamu pakai buat belanja bulanan dan beli susu Dika. Jangan kurang lagi ya. Aku menatap amplop itu, lalu menatap wajahnya. Kamu dapat uang dari mana, Mas? Tanyaku dengan suara bergetar. Pura-pura tidak tahu. Dia meneguk airnya sampai habis, lalu menyeka bibirnya. Ada Risaki, teman kantor. Bantu, udah. Kamu gak usah pikirin sumbernya. Yang penting kamu tenang. Nggak dikayar-kayar orang lagi. Dia berbohong. Bahkan di saat seperti ini, dia masih berusaha melindungi perasaanku. Dia tidak mau aku merasa bersalah karena dia harus kehilangan barang kesayangannya. Mas, panggilku pelan. Motor kamu mana? Mas Bayu terdiam sejenak. Tangannya yang memegang gelas sedikit kaku. Tapi sedetik kemudian, dia menoleh dan menjawab santai. Oh, motor. Lagi di bengkel Torin Mezen. Bakal lama kayaknya. Pertahananku runtuh. Aku berdiri dan langsung memeluk tubuhnya yang bau keringat itu erat-erat. Tangisku pecah seketika. Bohong, teriakku di dadanya. Kamu bohong, Mas. Aku lihat semuanya. Aku ikutin kamu tadi siang ke tempat jual beli motor. Tubuh Mas Bayu menegang. Dia tidak menyangka aku tahu. Aku lihat kamu jual si jago. Aku lihat kamu naik angkot. Maafin aku, Mas. Aku meracau di sela-sela tangis. Aku istri, nggak tahu diri. Aku nuduh kamu pelit. Aku nuduh kamu selingkuh. Padahal kamu jual motor kesayangan kamu cuma buat nutupin hutang aku. Mas Bayu tidak menjawab. Perlahan, tangannya terangkat dan mengusap punggungku. Sudah, Rin, nggak apa-apa, bisiknya pelan. Tapi, itu motor impian kamu, Mas. Kamu sayang banget sama motor itu, kataku, sambil mendongak, menatap matanya. Mas Bayu tersenyum. Kali ini senyumnya lepas. Dia menghapus air mataku dengan ibu jarinya yang kasar. Motor itu cuma besi, Rin. Bisa dibeli lagi nanti kalau aku punya rezeki. Tapi kalau harga diri istriku hancur, dipermalukan penagih hutang, atau kalau kamu sakit,
Karena stres, itu nggak bisa diganti pakai uang berapapun. Dia menuntun aku duduk kembali di sofa. Lagian naik angkot lebih sehat. Aku bisa tidur sebentar di jalan pas berangkat kerja. Jadi nggak capek nyetir. Candanya mencoba menghiburku. Malam itu, aku belajar satu hal yang sangat mahal harganya. Aku belajar bahwa cinta laki-laki itu seringkali tidak bersuara. Dia tidak pandai merangkai kota-kota manis di WhatsApp. Dia tidak update status galau di media sosial. Cintanya bekerja dalam diam. Dia rela berjalan kaki di bawah terik matahari, mengorbankan hal yang dia banggakan, hanya untuk memastikan aku bisa tidur nyenyak malam ini. Mas Bayu bukan suami yang pelit. Dia adalah pahlawan yang menyamar dengan baju lusuh dan keringat, yang selama ini aku sia-siakan. Maafin aku ya mas, bisikku lagi. Iya tapi janji ya, jangan ngutang lagi. Aku mengangguk cepat. Janji itu terpatri kuat di hatiku. Mulai hari ini, aku akan menjadi istri yang cukup karena aku sudah memiliki suami yang lebih dari cukup. 6 bulan berlalu sejak kejadian amplop coklat itu. Kehidupan kami berubah drastis. Tidak ada lagi paket belanja online yang datang ke rumah. Tidak ada lagi gaya hidup yang dipaksakan. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan bekal makan siang Mas Bayu. Dan setiap pagi pula, aku berjalan kaki menuju halte angkot. Dengan sepatu kerjanya yang mulai tipis alasnya, dia tidak pernah mengeluh. Tidak sekalipun dia mengungkit soal motornya yang hilang. Dia menjalani hari-harinya dengan senyum. Seolah berdesak-desakan di angkot panas adalah hal yang menyenangkan. Tapi aku tahu, setiap kali ada motor RX King lewat di jalanan, matanya selalu melirik. Ada rindu yang dia sembunyikan ropet-ropet demi menjaga perasaanku. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami, yang ke-6. Sore itu, Mas Bayu pulang kerja lebih awal. Seperti biasa, dia berjalan kaki dari depan gang. Keringat membasahi punggungnya. Assalamualaikum, ucapnya sambil membuka pintu. Waalaikumsalam, jawabku. Aku menyambutnya bukan cuma dengan segelas air putih, tapi dengan senyum yang paling lebar. Mas, jangan ganti baju dulu ya. Ayo duduk di teras sebentar. Mas Bayu bingung. Loh, ada apa Rin? Taman. Aku menuntunnya duduk di kursi teras. Langit sore berwarna jingga. Suasananya tenang sekali. Tutup mata kamu mas. Jangan ngintip, pintaku. Dia tertawa kecil. Mau main petak umpet? Aku udah tua Rin. Tapi dia menurut. Menutup kedua matanya dengan patuh. Aku memberi kode pada seseorang yang sudah menunggu di balik pagar tetangga. Hening sejenak. Lalu terdengar suara itu, suara knalpot yang khas, suara bising yang renyah dan berirama, suara yang sudah setengah tahun ini hilang dari rumah kami. Tubuh Mas Bayu menegang di kursi, matanya yang terpejam berkedut, seolah dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Buka matanya mas, bisikku. Mas Bayu membuka mata. Di depan pagar, berdiri seorang pria teman bengkelnya dulu sambil menuntun motor RX King hitam yang sangat dia kenal. Si jago. Motor itu kembali. Masih sama kinclongnya. Masih sama gagahnya. Mas Bayu terlonjak dari kursi. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap motor itu. Lalu menatapku. Lalu menatap motor itu lagi. Matanya merah seketika. Rin? Ini? Suaranya tercekat. Aku menggenggam tangannya. Aku cari bapak yang beli motor kamu itu mas. Aku datang ke rumahnya berkali-kali. Aku mohon-mohon supaya dia mau jual balik motor ini ke kita. Alhamdulillah, bapaknya baik. Dia mau lepas lagi motor ini. Asal harganya sama. Air mata Mas Bayu jatuh. Laki-laki yang kuat berjalan kaki berbulan-bulan itu akhirnya menangis juga. Tapi uangnya dari mana Rin? Kita kan lagi nabung. Aku tersenyum lega. Aku jual kalung dan gelang emas yang kamu belikan pas seserahan dulu. Mas, tambah sedikit tabungan sisa belanja sayur. Mas Bayu menggeleng kuat. Jangan, itu kan perhiasan kesayangan kamu. Itu harta kamu. Aku menggeleng pelan, lalu memeluknya erat. Perhiasan bisa dibeli lagi, mas. Tapi senyum suami yang sudah berkorban nyawa buat aku, itu nggak ada harganya di toko emas manapun. Dulu kamu jual kaki kamu buat nutupin aibku. Sekarang, izinkan aku balikin kaki kamu lagi. Mas Bayu tidak bisa berkata-kata lagi. Dia memelukku sangat erat.
seolah takut aku hilang. Di bawah langit sore itu, dia menangis di bahuku. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan bahagia dari seorang laki-laki yang merasa dihargai. Dia berjalan mendekati motornya. Dia mengelus tangkinya, persis seperti saat dia mau menjualnya dulu. Tapi bedanya, kali ini dia mengelusnya dengan senyum kemenangan. Selamat datang pulang Jago, bisiknya pelan. Sore itu, suara motor Orex King kembali terdengar di garasi kami. Bising, memang, tapi bagiku, itu adalah suara paling merdu. Suara yang mengingatkan kami bahwa dalam rumah tangga, tidak ada yang namanya pengorbanan sia-sia. Selama kita saling memegang tangan, apa yang hilang pasti akan kembali. Bahkan, lebih indah. Hidup memang penuh kejutan. Kadang manis, kadang pahit. Semoga kisah hari ini bisa menguatkan kita yang sedang berjuang. Tetap semangat, dan terima kasih sudah mampir di Kotak Curhat.